eh, menambahkan mencantumkan kata daerah serta hubungan antara daerah provinsi daerah. Jadi kalau saya baca lengkap di pasal 14A sebelum hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 disebutkan yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kelulusan dan keragaman daerah. Nah, ini tawaran dari DPD yaitu hubungan antara pusat dan daerah, provinsi serta hubungan antara daerah provinsi daerah, kabupaten atau kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kelulusan dan keragaman daerah. Kalau boleh saya sebutkan di tawaran revisi amandemen Undang-Undang Dasar versi DPD ini ingin mengatur dua pola hubungan antara pusat dan daerah, serta pusat dengan daerah provinsi dan pusat dengan dan provinsi dengan daerah kabupaten dan kota. Jadi ada jenjang antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Apakah melihatnya apakah cukup kontekstual gagasan DPD ini dengan karut-karut khususnya di Aceh? Saya kira sumber dari karut-karut di Aceh. Gagasan DPD ini kan sudah pengkajiannya sudah periode kedua. Saya kira substansinya tidak berubah. Tapi teman-teman DPD lebih melihat kepada pola otonomi yang kita bangun sekarang. Langsung ke kabupaten kota. Segala macam implikasi sudah pernah kita rasakan. Baik implikasinya muncul setelah terbentuknya Undang-Undang 22 maupun di awal-awal selesainya pembentukan Undang-Undang 32 tahun 2004. Dan betapa kabupaten kota itu merasa punya otoritas yang sangat besar, yang terkesan ya seakan-akan mengabaikan posisi provinsi. Sementara provinsi itu sendiri selain dia sebagai daerah otonom dalam artian dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan dalam undang-undang, provinsi itu juga gubernurnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah itu. Kewenangan ini selama ini belum pernah muncul secara eksplisit dalam undang-undang. Baru akhir-akhir ini saya mendengar apakah dalam bentuk PP atau dalam bentuk perpres ada kewenangan diberikan kepada gubernur sehingga kehadiran gubernur di sebuah provinsi untuk melakukan koordinasi di kabupaten kota itu akan terlihat jelas. Sebenarnya untuk Aceh posisi itu sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 yang dikatakan oleh Ibu Siti Zuhro tadi. Hanya tidak seluruhnya itu memang bisa dikoordinasikan. Ya mungkin karena selama ini mereka yang memang pemerintahan di Aceh itu sebagian besar, saya kira hampir 80% itu belum pernah punya pengalaman di pemerintahan. Dan Bu Siti Zuhro sebagai peneliti itu mengetahui persis. Sehingga ketidakmampuan untuk menguasai sebuah birokrasi di mana dia sebagai pejabat publik itu berimplikasi kepada proses koordinasi. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, yang dilakukan oleh DPD itu adalah penyempurnaan sistem otonomi kita. Ya, dalam sebuah kerangka yang lebih besar. Dan itu saya kira penting, karena ini juga sudah melewati beberapa fase kajian akademik, kemudian juga uji publik, dan malah tinjauan pakar. Mungkin kalimat-kalimat itu bisa kita pahami sebagai sebuah upaya besar bersama yang sekarang pemerintah pun memikirkan itu. Bagaimana mengkonsolidasikan pemerintahan, ada benang merah yang utuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota yang tidak terputus di beberapa tempat. Prinsip itu saya kira yang teman-teman DPD ingin ajukan dalam pembahasan begitu.